Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena detik ini, saat ini Allah masih memberikan kesempatan melaksanakan aktivitas kehidupan seperti biasanya, melanjutkan aktivitas-aktivitas hari kemarin untuk dilanjutkan aktivitas hari ini menyesuaikan dengan kondisi dan aktivitas kita nantinya. Bersyukur kepada Allah ketika hari ini Allah izinkan, Allah berikan kemudahan bagi kita, terutama dapat mengikuti, melaksanakan sampai ke dalam tahap menyelesaikan. Alhamdulillah, lebih kurang dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022, kita telah melaksanakan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Pembelajaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Universitas Bengkulu. Saya Attaqwa Martadinata, salah satu peserta berasal dari kota Lubuk Linggau, yakni Universitas Bina Insan. Alhamdulillah dapat mengikuti agenda ini mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022, periode gelombang 3 dari pelatihan pekerti ini. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang kami dapatkan, terutama dalam proses pembelajaran ini. Mulai dari hari pertama pembukaan kemudian sampai dengan hari terakhir penutupan. Dalam proses yang kami jalani, dalam setiap aktivitas yang kami laksanakan, alhamdulillah ada banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan. Mulai dari pembelajaran yang menyesuaikan dengan kurikulum saat ini SNDikti, kemudian kurikulum yang berbasis OBE yang meminta alhamdulillah bagi kita para pendidik terutama dapat menyesuaikan dengan kurikulum yang terbaru terutama, sehingga pada kesempatan kali ini pun ada banyak pelajaran yang kami dapatkan Karena ini merupakan bagian terpenting dalam aktivitas kita, terutama seorang dosen, menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum, menyesuaikan dengan kondisi kultur pendidikan yang ada di Indonesia terutama. Maka pelatihan ini, terutama pekerti ini, sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita para pendidik baik bapak ataupun ibu sebagai dosen. Adapun dalam satu pekan ini lebih kurang dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022, aktivitas yang telah kita pelajari adalah terkait dengan
Yang pertama, strategi peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 ya, yang mana perguruan tinggi baik PTN maupun swasta PTS ini dituntut menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada di zamannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar terutama pendidikan yang ada menjadi lebih baik dan lebih bermutu nantinya. Kemudian, pembelajaran yang kedua terkait dengan pendidikan sebagai sistem yang sama-sama kita ketahui. Kemudian selanjutnya kita belajar di sini bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan tinggi ya, terutama yang berbasis OBE dan MBKM. Kemudian teori belajar dan motivasi. Ada lagi selanjutnya model-model pembelajaran inovatif yang menyesuaikan dengan objek peserta didik ya. Karena nantinya ada teori belajar dan motivasi, bagaimana membuat mereka termotivasi dengan pembelajaran yang kita ajarkan, kemudian membuat model-model pembelajaran inovatif agar mereka atau kita sebagai tenaga pendidik ya dapat menyesuaikan dengan objek peserta didik kita nantinya dengan model apa kira-kira untuk penerapan kepada mereka. Kemudian selanjutnya yang kita dapatkan dalam pelatihan ini terkait dengan pembelajaran orang dewasa, kita coba memahami bagaimana dari psikologis dari kondisi terutama pada pembelajaran orang dewasa ya. Ini terkait dengan andragogi, pedagogi, dan hautagogi nantinya yang didapatkan. Kemudian ada taksonomi tujuan instruksional. Jadi di sini juga kita bakalan menyesuaikan kira-kira apa capaian pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian apa poin-poin yang akan kita dapatkan mulai dari capaian, kemudian beberapa poin lain ya, C, P, dan A-nya yang terutama yang akan kita coba pelajari lebih dalam biasanya di sini. Kemudian dasar-dasar komunikasi dan keterampilan dasar mengajar. Ini terutama dasar-dasar komunikasi kita dan bagaimana keterampilan kita mengajar pada kesempatan itu. Yang selanjutnya ada desain instruksional yang melanjutkan dari konsep dari taksonomi tujuan instruksional tadi. Kemudian bagaimana penyusunan rencana pembelajaran studi ataupun semester ya, RPS dan satuan ajaran pertemuan atau SAP. Jadi dari beberapa hal ini kita coba sesuaikan juga nih bagaimana kira-kira pembuatan penyusunan RPS ini dengan baik. Kalau misalkannya dosen itu sudah memiliki rencana pembelajaran studi yang sangat baik, ya, maka kita dapat menyesuaikan ya. Ya, dalam konsep perencanaan ya, rencana pembelajaran semester ini merupakan salah satu elemen penting bagi kita, terutama para dosen, yang mana kiranya dari mutu lulusan nantinya, profil lulusan ini diturunkan menjadi CPL Prodi ya, kemudian masuk ke dalam CPL mata kuliah nantinya, menyesuaikan dengan kebutuhan mutu lulusan yang akan dipersiapkan nantinya. Kemudian ada hakikat model instruksional, kemudian ada metode pembelajaran kelompok berbasis project ya, ataupun team-based project yang mana diminta mahasiswa nantinya berkelompok, mereka membuat suatu project terkait dengan
permasalahan yang ada di sekitar mereka. Kemudian kita juga di sini belajar metode pembelajaran pemecahan kasus ya, case method. Yang mana dalam case method ini mahasiswa dituntut lebih dominan berperan agar menumbuhkan critical thinking mereka, analytic thinking mereka, yang nantinya dapat membuat mereka terbiasa dengan pemecahan studi kasus. Kemudian kita juga di sini diajarkan terkait dengan bagaimana metode pemberian tugas. Ada capaian-capaian yang harus kita sesuaikan, sehingga dalam metode pemberian tugas ini ada poin yang sesuai dengan RPS yang telah kita tentukan di awal. Kemudian ada team teaching, yang mana team teaching ini kita diajarkan bahwasanya untuk berkolaborasi bersama dosen yang lain dalam penyusunan rencana pembelajaran semester misalnya, ataupun satuan acara pembelajaran yang akan kita jadikan role model dalam pembelajaran satu semester ke depan misalnya. Kemudian ada pembelajaran praktikum. Nah, di sini juga kita diajarkan bagaimana proses dari pembuatan pembelajaran praktikum itu, mulai dari prosedur awal agar nantinya biar lebih menarik lagi ya. Ya, setelah kita memahami bagaimana proses pembelajaran praktikum yang akan kita persiapkan terutama ya. Jadi nantinya ada capaian-capaian khusus yang kita coba sesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang telah kita sesuaikan. Kemudian ada lagi media sederhana berbasis TPEC ya. Yang mana media sederhana ini kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kita menyesuaikan dengan tools, alat yang simple yang dapat kita gunakan secara umum, namun kita dapat memanfaatkan fasilitasnya dengan maksimal. Salah satu contohnya di sini kita belajar beberapa poin ya, tools yang ada di PowerPoint, terutama coba mengeksplor lebih dalam yang ada di PowerPoint tersebut. Kemudian agar nantinya ketika sistem yang kita jalankan ini terkait dengan sistem daring ya terutama, kita juga bisa menyesuaikan dengan animasi berupa GIF ya, ataupun beberapa animasi yang lain, ataupun menggunakan flash media ataupun flash player yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Kemudian juga pada pembelajaran ini kita juga diajarkan terkait dengan bagaimana proses pembuatan media pembelajaran menggunakan tools yang umum, yang free. Salah satunya adalah pembelajaran dengan Canva terutama ya. Karena ini media pembelajaran yang saya rasa sangat umum dan banyak orang mengenalnya dan lebih efisien dan efektif dalam proses penggunaan untuk mereka yang baru ataupun awal belum mengenal dunia desain terutama. Ada banyak template, tools yang bisa digunakan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengembangan media pembelajaran ini lebih menarik lagi ya terutama. Kemudian selanjutnya kita belajar juga terkait dengan penilaian hasil belajar berbasis HOT. Ya, di sini kita menilai ya terkait dengan beberapa studi kasus yang telah kita berikan. Kemudian kita memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan di sini kita coba menilai apakah kiranya peserta didik sudah memahami, sudah memiliki ya pemahaman yang relevan sesuai dengan yang kita inginkan terutama. Poin terakhir adalah bagaimana pembelajaran praktek ya. Praktek mengajar secara sinkronus dan asinkronus. Tidak menutup kemungkinan 2020 bulan 3 ya, Indonesia mengalami pandemi saat itu. Yang mana menuntut kita para tenaga pendidik ya, para dosen
untuk lebih mengeluarkan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Walaupun dalam sistem yang akan kita coba menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu adalah blended learning ya. Kita mencoba menerapkan bagaimana mengajar dengan sinkronus. Kita coba belajar dengan menerapkan bagaimana dengan sistem asinkronus. Yang nantinya dengan beberapa sistem pembelajaran ini kita dapat menyesuaikan dengan kondisi tenaga pendidik terutama. Walaupun kita di PTS terutama, kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di PTN, kemudian kita juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 untuk mengembangkan, memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada Bapak dan Ibu dosen terutama, kemudian kita bisa berikan hasil maksimal untuk mereka, para peserta didik kita terutama di kelas ya. Yaitu terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan yang kami dapatkan selama lebih kurang 8 hari ya, 20 sampai dengan 27, walaupun hari Ahad itu hari libur ya, untuk menyelesaikan beberapa tas ya, yang harus diselesaikan terutama. Kemudian, pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan terkait dengan ucapan terima kasih banyak ya dari pihak penyelenggara terutama yang melaksanakan pelatihan ini, pelatihan peningkatan keterampilan dasar, teknik instruksional, pekerti ya, oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Universitas Bengkulu. Gelombang ketiga ini ya, terutama di tanggal 20 sampai dengan 27 Juni 2022. Saya mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza kepada seluruh pihak yang telah menjadi fasilitator dalam terlaksananya agenda pekerti ini dari awal proses sampai dengan akhirnya. Dan alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Semoga cukup Allah lah sebagai sebaik-baiknya pemberi balasan dari aktivitas para fasilitator yang telah menyediakan fasilitas ini dengan sebaik mungkin terutama. Itulah mungkin dari penyampaian saya terkait saya sangat berkesan dalam pelatihan ini karena banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan. Ini juga saya sampaikan kepada dosen muda ataupun dosen-dosen yang baru mendapatkan NIDEN terutama. Ini menjadi hal yang sangat fundamental bagi kita, sangat diperlukan bagi kita dosen baru terutama. Bagaimana mempersiapkan perkuliahan itu dengan sebaik mungkin dan bagaimana untuk perkuliahan ini nantinya dapat kita sesuaikan dengan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian profil lulusan kita nantinya, terutama di kampus kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf jikalau ada kata, perilaku, tingkah laku ya, atau pengucapan dari saya dari awal pembuatan review ataupun penyampaian terkait dengan bagaimana proses dari pekerti ini selama lebih kurang dari tanggal 20 sampai 27 Juni ini ya. Semoga senantiasa Allah berikan rahmatnya dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Allah ridho dalam setiap langkah kaki kita ketika keringat kita yang berguguran, bercucuran itu menjadi salah satu pemberat timbangan amal dan penggugur dosa bagi kita.
dan semoga Allah berikan perkembangan kemajuan yang terbaik bagi kita dan terutama bagi kita para pendidik ya. Semoga Allah senantiasa kuatkan dalam mengemban amanah ini terutama ya, menyampaikan program kebaikan, mencerdaskan bangsa untuk mengajak peserta didiknya lebih bertumbuh, berkembang, dan menjadi insan yang lebih baik lagi. Mohon maaf jikalau dalam selama pelatihan terutama bagi kami peserta didik, jikalau ada tingkah laku yang merepotkan panitia, dan semoga kami doakan jazakumullah ahsanal jaza pada panitia terutama yang telah berupaya keras ya dalam mencoba mensukseskan acara ini dengan sebaik mungkin. Saya akhiri dengan ucapan ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.